Selamat malam pemirsa, obrolan Karebosi kembali menemani Anda. Malam hari ini kita akan membahas mengenai 600 temuan Inspektorat Sulsel, di mana pada rapat tertutup yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan atau TLHP tingkat organisasi perangkat daerah Pemprov Sulsel. Pemirsa, di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo lalu ada temuan 600 temuan di tahun 2019 pemirsa, di kuartal semester kedua jika dibandingkan di 2017 hingga 2018 ini 1.300-an, dan ini menunjukkan ada peningkatan dari kinerja inspektorat dan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP pemirsa. Itu akan kita bahas malam hari ini, dan sebelumnya pemirsa kita akan berkenalan dulu dengan tiga tamu saya yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Ibu Sri Rahmi dari Legislator DPR Sulsel. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam pemirsa. Baik, berikutnya ada Pak Herman dari Pengamat Hukum. Selamat malam Pak. Malam Mbak. Dan juga ada Pak Mas Redi Patu selaku pengamat pemerintahan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, tiga tamu saya sudah hadir malam hari ini. Terima kasih banyak, dan untuk pemirsa di rumah kami mengajak Anda bergabung di 0411 368 1002 di segmen berikutnya, dan berikut informasi dari meja redaksi Slebes TV. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat tertutup membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan atau TLHP tingkat organisasi perangkat daerah atau OPD di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumoharjo pada Jumat pagi. Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan 600 temuan di berbagai OPD ditemukan pada kuartal semester 2 tahun 2019. Jika dibandingkan temuan tahun 2017 hingga 2018 yang mencapai 1.300 temuan. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja inspektorat dan aparat pengawas internal pemerintah. Alhamdulillah sudah ada peningkatan signifikan, paling tidak kalau kita lihat dari temuannya saja ya. Tahun 2017 kita 1.200-an, 300-an, terus naik lagi di 2017 sudah 1.000 lebih, 2017, 2018, sekarang 600-an lebih kalau tidak salah ya. Dengan posisi kita sudah di kuartal berapa sekarang? Semester 2 lah. Kita sudah semester 2. Sementara itu, pelaksana tugas Inspektorat Sulsel Salim AR menyebut temuan yang menimbulkan kerugian negara harus dikembalikan. Temuan yang dimaksud bisa dari semua aspek dan berkaitan dengan perjalanan dinas maupun proyek. Beberapa kerugian negara yang belum dibayarkan itu bagaimana ke depannya? Harus, makanya kita selesai ini kita tindak lanjuti di TPTGR, sidang TPTGR. Jadi di situ kita sidang mereka, ya, kita minta waktu kapan yuk mau menyelesaikan. Pak, kerugian negara ini dari perjalanan dinas, proyek atau apa? Semuanya. Misalnya begini, kerugian negara bisa saja misalnya ada kegiatan proyek, ya, tidak sesuai dengan semua dunia, sisa sekian persen. Jadi harus kembalikan ini. Iya, tidak selesai, kemudian dilaporkan selesai begitu. Salah satu OPD yang tersandung temuan inspektorat adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, yakni pada proyek renovasi pagar Gor Sudiang. Pembangunan pagar Gor ini mengalokasikan dana sekitar 600 juta rupiah, namun yang digunakan hanya sekitar 300 juta. Untuk itu, inspektorat dan aparat pengawas internal pemerintah akan meminta dana yang tersisa untuk dikembalikan. Nur Fitri, Slebes TV. Sedikit 34,26. Baik, saya mungkin saya langsung ke Ibu Sri Rahmi dulu. Kalau kita lihat ini kan dari teman-teman legislator ini kan kurang lebih sama lah posisinya dengan eksekutif untuk mengawas. Bagaimana kalau Anda melihat dari hasil temuan 600 temuan ini kan cukup berkurang lah kita katakanlah ya dari periode sebelumnya. Apakah ini memang ada peningkatan atau sebetulnya jumlah ini masih perlu dikhawatirkan begitu? Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa antara legislatif dengan eksekutif sangat berbeda fungsinya. Ya. Di Undang-Undang 23 2014 pasal 153 di situ sangat jelas bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawasan. Pengawasan yang pertama itu yang dimaksud di undang-undang tersebut itu adalah pengawasan terhadap produk-produk hukum daerah. Ya, kalau misalnya di provinsi Perda jelasnya ya. Terus kemudian pengawasan terhadap kebijakan anggaran.
Ya. Terus kemudian ketiga, pengawasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK. Dan kemudian di klausul ini juga di situ dikatakan bahwa DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan. Atas itu kemudian DPRD punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi atau meminta klarifikasi kepada OPD yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, kalau Anda melihat sekarang, Anda menanggapinya seperti apa? Kasusnya? Ya, kalau saya masih fantastis ya angkanya, Masih 600 ya itu walaupun mungkin satu berkurang. pun sebenarnya tidak boleh kalau kita mau mengatakan pemerintahan bersih, apalagi Sulsel sudah 7 kali berturut-turut mendapatkan WTP. Ya, ini menurut saya ya mencederai gitu dengan adanya temuan sampai 600 kasus. Jadi walaupun ada pengurangan dari periode sebelumnya, tetap masih sama saja. Kalau begitu saya ya? mengatakan satu pun itu harusnya tidak perlu ada. Tapi sejauh ini teman-teman di DPRD dapat laporan dari TLHP juga atau tidak? Belum. Kalau kemarin-kemarin sudah dapat, jadi setiap ada pembahasan anggaran, kami selalu meminta rekomendasi atau review ya dari inspektorat pertama, kemudian laporan hasil pemeriksaan BPK. Itu kami tanyakan dulu untuk kemudian kami mau tahu sudah ditindaklanjuti atau belum. Ya. Tapi untuk yang periode ini memang belum menerima. Yang tahun ini belum. Itu belum menerima atau memang belum berkoordinasi dengan belum, biasanya kan lewat pimpinan DPRD. Ini belum. Ini kan juga belum masuk pembahasan RAPBD pokok ya untuk 2020 belum. Ya, biasanya itu mungkin nanti, apalagi ini kan masa transisi, belum ada pimpinan definitif. Jadi dokumen-dokumen itu mungkin ada tapi belum terdistribusi ke kami. Baik. Pak Herman, kalau Anda melihat dari sisi hukumnya, seperti yang disampaikan Ibu Sri Rahmi tadi, sebetulnya 600 pun walaupun banyak berkurang dari tahun sebelumnya, tetap saja itu jumlah yang fantastis. Walaupun satu juga sebetulnya itu bahaya begitu ya. Ya, saya sih melihatnya pertama, hasil audit ini apakah terkait dengan administrasi atau pidana sebenarnya. Karena ini dua terminologi yang berbeda kalau kita bicara hukum ya. Jadi kalau administrasi memang menggunakan undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara. Endingnya nanti itu ke BPK. Sehingga kemudian stakeholder di pemerintahan itu akan mendapatkan laporan atas OPD yang kita bicarakan itu, termasuk di DPRD itu akan mendapatkan laporannya. Itu yang pertama. Tapi kemudian karena yang kalau kita dengar tadi itu kan ada kata kerugian negara. Nah, terminologi kerugian negara ini ada dua hal yang bisa kita lihat. Apakah kerugian negara ini terminologinya adalah bagian dari aparat penegak hukum atau menjadi bagian dari perbaikan manajemen administrasi di dalamnya. Walaupun sebenarnya memang ada kerugian negara di situ. Sehingga kemudian ini perlu diklarifikasi apakah 600 ini memang terkait dengan pelaksanaan jabatan melalui misalnya di OPD itu melaksanakan tindakan hukumnya itu atas nama jabatan. Kalau jabatan yang melakukan itu, maka itu masuk kualifikasi administrasi. Jadi administrasi di sini tentunya bentuknya, wujudnya nanti kalau memang ini APIP, aparat pengawasan internal ini inspektorat, hasilnya itu akan rekomendasi ke situ. Berbeda ketika misalnya terkait dengan rejim pidana. Nah, karena kerugian negara ini bukan karena jabatannya, bukan karena tindakan jabatannya, tetapi terkait dengan individu si pejabat tersebut. Jadi dia lebih ke perbuatannya. Kalau tadi adalah jabatan di administrasi itu, sedangkan kalau di pidana lebih kepada perbuatan pribadi dari orang tersebut. Sehingga kemudian hasil audit dari inspektorat ini yang masih merupakan APIP, masih merupakan pengawasan internal, harusnya ada kualifikasi di situ karena jangan-jangan di masyarakat salah informasinya, Bu. Salah menerima seolah-olah bahwa semua ini larinya karena kerugian negara, dia lari ke pidana, padahal tidak. Baik. Iya. Ini kan kalau ini yang dari informasi yang kami dapatkan, ini untuk alokasi dana yang di Dinas Pemuda dan Olahraga, ini kan alokasi dananya sekitar 600 juta, namun yang digunakan hanya 300 juta dan sisanya itu yang minta dikembalikan. Apakah itu masuk di pidana atau administratif? Ya, kalau seperti itu informasinya itu masuk administrasi. Jadi
tinggal dikembalikan masuk ke kas negara kembali ke kas daerah, selesai. Itulah rekomendasi dari inspektorat. Beda kalau 300 juta itu ternyata menguap karena kan ada 2 undang-undang semuanya yang mengikat. Pertama itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor, yang kedua Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Kalau pengelolaan keuangan negara itu ke BPK. Tapi kalau Undang-Undang Tipikor itu lari ke KPK, polisi dan jaksa tentu saja. Sehingga saya kira perlu pemahaman kepada masyarakat, jangan sampai informasi ini semua di masyarakat karena yang namanya kerugian negara persepsinya langsung korupsi pidana, ya. Di Undang-Undang Tipikor itu di pasal 2 dengan 3 itu menjelaskan itu, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Oke, baik, itu mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat sebetulnya. Tindakan-tindakan apa yang memenuhi syarat masuk di Undang-Undang Tipikor? Iya, gitu sehingga tidak salah informasi acara ini untuk memberikan bahwa ada 600 temuan. Semua orang kaget. 600 koruptor Ini 600 koruptor. Nah, itu sudah saya kira menurut saya itu perlu diterjemahkan dengan baik, karena terminologi hukum itu kalau di administratif maka biasanya itu kalau ada pejabat yang sehingga ada kerugian negara di dalamnya akan dibuatkan surat komitmen untuk mengganti rugi. Mungkin bisa gajinya yang di pengembalian. Beda kalau APH lain lagi. Ya tentunya rejimnya akan berbeda. Oke, baik Pak, ini artinya mungkin boleh diulang lagi begitu agar masyarakat juga lebih paham sebetulnya apa-apa saja yang memenuhi syarat sampai kasus tersebut itu masuk di Undang-Undang Tipikor, bukan administratif. Tipikor pada intinya itu sebenarnya adalah perbuatan dari individu, bukan jabatan. Bukan jabatan, Pak. Bukan amtenarnya, bukan pejabatnya. Tapi terkait dengan perbuatan dia selaku individu. Kalau sambil contoh, saya minta maaf, misalnya Pak Nurdin, Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah itu kualifikasinya di dalam hukum itu ada 2 kualifikasinya secara hukum. Pak Nurdin Abdullah selaku individu dan Pak Nurdin Abdullah selaku jabatan, pemangku jabatan. Nah, ketika Pak Nurdin mengeluarkan kebijakan yang kemudian ada potensi kerugian negara, maka Pak Nurdin tidak bisa dilarikan ke rejim Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kecuali kalau Pak Nurdin dengan sengaja atau karena kesengajaan memperkaya orang atau diri sendiri atau korporasi, lalu kemudian timbul kerugian negara. Maka ini masuk dalam rejim tipikor, tindak pidana korupsi. Sehingga memang harus dibedakan, makanya di hukum administrasi negara itu teorinya mengatakan kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi. Inilah kesalahan yang terjadi di aparat penegak hukum. Seperti KPK juga banyak kesalahan yang memasukkan kebijakan itu dikriminalisasi melalui Undang-Undang Tipikor. Apalagi polisi, apalagi jaksa, itu banyak terjadi kejadian di Indonesia. Nah, apa yang terjadi kemudian adalah banyak pejabat-pejabat itu yang tidak mau menggunakan dananya. Sehingga apa yang terjadi, belanja pemerintah itu yang sudah diatur di APBD menjadi kurang. Karena serapannya kurang, karena ketakutan bahwa APH ini setiap ada kerugian negara, terminologinya selalu tipikor. Padahal tidak seperti itu. Cukup jelas begitu perbedaannya sebetulnya, cukup, Pak, ya? bukan cukup jelas, sangat jelas. Karena yang satunya perbuatan personal, yang satunya adalah tindakan jabatan. 2 hal yang berbeda. Pak Mas Riyadi, Anda melihat begitu masih banyak temuan-temuan yang ditemukan oleh aparat inspektorat begitu. Ini apakah menandakan roda pemerintahan kita yang berjalan sekarang itu belum sesuai dengan fungsinya atau gimana? Iya, jadi temuan berapapun temuannya, ketika ini adalah dianggap sebagai temuan dan berpotensi merugikan negara, dari perspektif pemerintahan ini indikasi bahwa manajemen pemerintahan kita masih lemah, ya. Jadi masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan. Apalagi ini kan temuan yang dilakukan oleh inspektorat. Jadi yang saya pahami itu, inspektorat itu bagian dari OPD. Iya. Ya. Artinya sesamanya saja begitu? Iya, sesamanya. Jadi inspektoratnya mesti melaporkan temuan di OPD-nya, baru fair. Ya, baru fair. Jadi ini kan begini, kalau kita bicara pemerintahan, manajemen pemerintahan itu kan
di sana sudah terbagi habis. Perencanaannya siapa? Organizingnya siapa? Pelaksananya siapa? Pengawasnya siapa? Nah, pengawas ini kan inspektorat. Nah, inspektorat itu tidak hanya datang ketika sudah dilaksanakan, tapi harus datang sejak perencanaan. Makanya disebut inspek. Ya, jadi bukan pemeriksa. Kalau BPK itu habis semuanya baru periksa. Ya. Kalau dia inspek, jadi mengasistensi semua ini mulai dari perencanaan supaya dari perencanaan sampai pelaksanaan anggaran itu tidak ada yang keluar dari koridor. Sehingga penyerapan anggaran itu betul-betul tersap maksimal. Itu fungsinya inspektorat, mengendalikan seluruh aktivitas OPD, baik yang OPD yang ada di perencana, baik OPD yang di organize, OPD di pelaksana terutama. Itu harus semua dikendalikan. Jadi bukan ujung-ujung tiba-tiba ada temuan dari Ada preventif ya Pak? Ya harus ada, itu fungsi utamanya dulu. Baik Pak, ini artinya Anda katakan tadi kan manajemen masih lemah begitu, ada aspek-aspek apa saja gitu yang harus memang diperbaiki di roda pemerintahan sekarang? Jadi pertama memang mindset yang harus diperbaiki. Memang ini kerja berat ini memang gubernur wakil gubernur ini untuk merubah mindset birokrasi kita ini itu susah itu ya. Mulai dari perencana misalnya, dari organize, dari pelaksana, termasuk inspektorat ini merubahnya ini tidak mudah. Tidak mudah, perlu apalagi namanya apalagi kerangka kerja yang betul-betul terprogram ya, terukur tentu saja dan konsisten. Nah, ini yang lemah di situ. Oke. Termasuk karena dari inspektorat memeriksa sesama OPD-nya atau bagaimana? Memang semuanya tugasnya begitu, tetapi sebenarnya bukan fungsi pemeriksa, karena yang pemeriksa itu ada hanya BPK. Beliau itu inspektorat itu adalah fungsi pengendali, ya, pengendali berbeda. Jadi jangan hanya pemeriksanya, tapi fungsi pengendalinya tidak dijalankan dengan maksimal. Jadi kalau misalnya ada temuan, yang saya soroti dulu inspektorat kemana? Baik, artinya mereka menjalankan tugasnya sudah melebihi fungsinya mereka begitu Pak ya? Sudah melewati ya? Tidak, justru kurang. Kurang ya Pak? Justru kurang. Ada juga namanya BPKD ya? Iya betul ada. BPKD. Ada Itu kan BPKD. harusnya fungsi preventifnya di situ ya, mengarahkan semua OPD bahwa begini perapian administrasi keuangan kalian ya kan, apalagi sekarang e-budgeting kan sebenarnya lebih enak. Sekarang semua transaksinya non tunai. Iya. Yang kedua prinsipnya money flow program, laksanakan programnya baru keluar uangnya, baru buy elektronik. Jadi kalau barangnya tidak jadi, tidak mungkin keluar uangnya. Makanya tadi kalau misalnya ada anggarannya mestinya 600, yang dilaksanakan cuma 300, kok bisa? Baik, artinya banyak. Jadi ada di manajemen pengelolaan keuangan itu ada yang mesti dibenahi secara fundamental. Baik, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa di rumah, kami kembali ajak Anda untuk bergabung di 0411368102. Kami kembali usai jeda.